لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bagaimana prosedur membuka travel haji dan umroh di Indonesia. Jika pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan umroh, maka hari ini kita akan membahas bagaimana ketika kita itu akan mendirikan sebuah biro perjalanan atau travel haji dan umroh milik kita sendiri. Nah, di sini perlu kita ketahui banyak istilah-istilah yang harus kita cermati ketika memang ingin mendirikan suatu biro perjalanan atau travel ibadah haji maupun umroh. Nah, semata-mata ketika suatu badan perusahaan PT itu menjadi sebuah agen biro perjalanan haji dan umroh, sebenarnya mereka itu tidak semata-mata berdiri langsung berstatus atau berlabel sebagai biro penyelenggara perjalanan ibadah haji maupun umroh. Tapi ketika ada suatu biro perjalanan pariwisata yang melayani untuk ibadah haji dan umroh, sebenarnya sebelumnya itu sebelum menjadi badan penyelenggara perjalanan ibadah umroh, perusahaan tersebut terlebih dahulu berdiri sebagai biro perjalanan pariwisata. Nah, di sini penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh adalah sebuah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umroh di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Demikian juga dengan perjalanan ibadah haji. Nah, kemudian pihak yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh itu dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau bisa disebut dengan PPIU. Nah, PPIU itu adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Kemenak atau ada badan yang memang menangani khusus untuk perjalanan haji dan umroh, dan mereka memang mendapatkan legalisasi untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Nah, penyelenggaraan ibadah umroh dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional, transparansi, akuntabilitas, dan syariat. Perlu diketahui, memang benar bahwa untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh yang dilaksanakan oleh Biro Perjalanan Wisata harus memiliki izin operasional sebagai PPIU. Nah, hal ini yang sudah Rahel sampaikan di awal, bahwasanya ketika suatu perusahaan dia berdiri sebagai Biro Perjalanan penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau haji, terlebih dahulu sebelum menjadi PPIU tersebut, perusahaan itu harus menjadi Biro Perjalanan Pariwisata.
entah mungkin itu domestik atau non-domestik seperti itu. Nah, biasanya biro-biro travel seperti ini ada yang memang diselenggarakan langsung oleh Kemenak, ada yang memang dilaksanakan oleh biro-biro travel yang memang sudah ditunjuk oleh Kemenak. Nah, biro travel seperti apa yang mendapatkan perizinan untuk mendirikan atau menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh ataupun haji itu ketika mereka sudah menjalankan atau menyelenggarakan perjalanan pariwisata sedikitnya 2 tahun. Jadi ketika mereka itu sudah menyelenggarakan biro perjalanan pariwisata selama 2 tahun, dari situ mereka boleh mendaftarkan perusahaannya itu untuk menjadi biro perjalanan ibadah umroh ataupun haji. Nah, mungkin biasanya kalau umroh itu yang yang istilahnya yang cepat, yang mungkin 14 hari kalau nggak salah. Nah, kalau untuk biro perjalanan ibadah haji, biasanya ibadah hajinya itu yang memang ibadah haji khusus, karena ada penyelenggaraan perjalanan ibadah haji itu yang memang langsung dari Kemenak yang mendaftar langsung di dinas Kementerian Agama setempat, seperti itu. Nah, persiapan apa saja sih yang diperlukan ketika kita akan mendirikan sebuah biro perjalanan atau travel ibadah haji dan umroh? Tentunya ada 3, nggak jauh-jauh dari 3 hal. Yang pertama, administrasi perizinan, yang kedua, manajemen pelayanan, dan yang ketiga, sarana dan prasarana. Nah, seperti apa administrasi perizinan itu? Administrasi perizinan biasanya berupa legalisasi. Jadi, bagaimana pendirian perusahaan tersebut, legalisasi, perizinan, dan lain sebagainya. Kemudian dari manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan mulai dari pendaftaran, kemudian pelayanan KBIH, kelompok KBIH itu seperti kelompok bimbingan ibadah haji. Nah, itu kepanjangannya. Kemudian pelayanan ketika ada di hotel, perjalanan selama dari Indonesia menuju Mekah atau yang lainnya. Kemudian ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini nantinya akan membahas tentang hal-hal apa saja yang didapatkan jamaah haji dari pihak perusahaan penyelenggara ibadah haji ataupun umroh. Mungkin seperti koper, tas, kemudian seragam kalau semisal ada, seperti itu. Nah, itu nantinya akan dibahas oleh teman-teman. Ada Mbak Feti, ada Mas Burhan, dan ada Mbak Anifa. Nah, sebelumnya teman-teman bisa ketahui ketika teman-teman itu, ini sekedar tips ya, ketika teman-teman ingin melacak atau teman-teman ingin memastikan biro perjalanan haji dan umroh ini itu aman nggak ya gitu, atau ini ilegal atau legal nih gitu, teman-teman bisa lihat melalui websitenya Kemenak bagian Biro Haji dan Umroh. Di situ semua perusahaan ataupun PT-PT yang menyelenggarakan perjalanan Biro Haji dan Umroh itu sudah ada klarifikasinya gitu. Dan ternyata Biro Haji dan Umroh itu mereka juga ada akreditasinya gitu. Jadi kalau nanti teman-teman berkesempatan untuk naik haji atau umroh, amin gitu ya, atau bahkan mendirikan, teman-teman bisa main-main di websitenya Kemenak gitu, yang dibagi pengurusan ibadah haji dan umroh. Dan nantinya dalam presentasi kita kali ini, kita akan menampilkan peraturan Menteri Agama ataupun Undang-Undang Republik Indonesia yang memang mengatur tentang bagaimana
pendirian atau bagaimana kerjasama dalam memiliki badan usaha dan bekerja sama dengan jaringan Menteri Agama. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Feti. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu administrasi perizinan. Tapi sebelumnya saya akan membahas dulu tentang Biro Travel Umrah atau Haji yang baik. Nah, Biro Travel Umrah atau Haji yang baik ini dia harus mengantongi surat izin resmi. Calon jamaah itu tidak akan mau percaya dan berangkat umrah atau haji bersama travel Anda jika travel yang Anda jalankan itu tidak memiliki legalitas sebagai travel umrah. Nah, jadi untuk menjadi biro travel haji atau umrah yang baik, dia harus memiliki surat izin resmi terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya mendapatkan surat izin resmi itu? Nah, jadi sebelum mendirikan biro travel haji atau umroh, itu sebelumnya dia harus sudah mendirikan biro travel perjalanan atau pariwisata. Itu sedikit-dikitnya itu selama 2 tahun. Jadi sebelumnya itu dia pernah melakukan biro perjalanan atau pariwisata selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun dia ingin mendirikan biro travel umrah atau haji, dia harus mendaftarkan bironya perjalanan tadi itu. Dia daftarkan lagi ke Kemenpar, Kementerian Pariwisata. Setelah disetujui oleh Kemenpar, baru lanjut ke Kemenak. Nah, setelah dari Kemenak itu baru kita bisa mendapatkan surat izin resmi dan bisa mendirikan biro travel haji atau umroh. Jadi mendirikan biro travel umroh atau haji itu tidak langsung berdiri kayak gitu. Jadi emang harus ada tahapannya dulu. Sebelumnya dia harus melakukan biro travel perjalanan selama 2 tahun, terus baru ke Kemenpar, baru Kemenak, baru bisa mendapatkan surat izin resmi seperti itu. Terus selanjutnya yaitu administrasi perizinan. Nah, administrasi perizinan itu ada 6. Yang pertama yaitu Badan Hukum Biro Perjalanan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Badan Hukum Biro Perjalanan itu dia sebelumnya dia harus pernah melakukan biro perjalanan atau pariwisata. Nah, jika dia sudah melakukan itu, pasti dia juga mendirikan badan hukum. Nah, badan hukum itu kayak ada notaris, terus ada perlindungan keamanan untuk jamaah kayak gitu. Terus yang kedua yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Misal surat izinnya ini dari pemerintah, jadi biro travel haji atau umrah tadi itu bisa langsung ke Kemenak dan dapat surat izinnya dari Kemenak. Terus yang ketiga itu nomor pokok wajib pajak NPWP. Nah, jadi setiap orang yang membuat bangunan, mendirikan bangunan, dia pasti harus mempunyai NPWP, surat wajib pajak tadi. Terus yang keempat yaitu tanda daftar perusahaan. Nah, tanda daftar perusahaan ini jadi dia sebelumnya ini harus mendaftarkan biro wisata atau perjalanannya yang sebelumnya itu. Jadi dia mendaftarkan biro wisata perjalanannya itu ke Kemenpar. Nah, tanda daftar perusahaannya itu terdiri dari kayak dia harus sudah menjadi anggota ASITA, anggota Association de Indonesia Tour and Travel. Nah, jadi dia sudah harus menjadi anggota ASITA dan IATA, menjadi travel di dalam negeri ataupun di luar negeri kayak gitu. Kalau dia sudah mempunyai tanda daftar itu, menjadi anggota tersebut, baru dia bisa minta izin biro perjalanan wisata ke Kemenpar. Jadi setelah dia menjadi anggota, dia baru daftar ke Kemenpar, Kementerian Pariwisata. Nah, setelah ke Kemenpar sudah dapat izin, baru yang selanjutnya itu izin pendirian dari Kemenak. Dia langsung ke Kemenak minta izin pendirian. Setelah sudah disetujui, baru dia membayar 100 juta sebagai jaminan, 100 juta rupiah sebagai jaminan melalui bank. Setelah itu baru dia
mendapatkan kwitansi. Tuh. Terus selanjutnya yaitu contoh dari bentuk perlengkapan. Di sini saya mengambil salah satu biro travel PT Hazanah Al Ansori. Sini sudah lengkap syarat izin pendirian travel umrohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi dan sudah seperti di undang-undang pasal 7 di undang-undang kayak gitu. Jadi yang pertama yaitu dia sudah melakukan surat permohonan perusahaan yang ditujukan pada Ditjen PHU pendiri Haji Umroh. Terus yang kedua, dia sudah kopi izin sebagai biro perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata dan telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 tahun. Nah, jadi itu tadi dia sebelumnya sudah pernah mendirikan biro perjalanan atau pariwisata kurang-kurangnya 2 tahun. Itu tadi yang saya jelaskan di TDP dan Kemenpar. Terus yang ketiga yaitu akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya yang di badan hukum tadi. Terus yang keempat itu akte pendirian perusahaan yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Yang kelima, rekomendasikan WIL Kemenak provinsi setempat yang masih berlaku atau hasil peninjauannya dilampirkan atau asli. Yang kelima, rekomendasi dari Dinas Pariwisata provinsi atau pemerintah daerah asli. Surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili ini domisili selama biro perjalanan atau pariwisata. Nah, kalau di undang-undangnya itu kan kurang-kurangnya kan 4 tahun. Nah, jadi dia harus menyatakan surat keterangan domisili yang mana menyatakan bahwa dia sudah melakukan biro perjalanan atau pariwisata selama kurang lebih 4 tahun, baru diserahkan kepada Kementerian Pariwisata, Kemenpar. Terus selanjutnya yaitu susunan dan struktur pengurus perusahaan yang telah ditandatangani oleh direktur dan komisaris dan distempel. Terus KTP pimpinan perusahaan atau biodatanya. Terus fotokopi nomor pokok wajib pajak NPWP. Terus menyerahkan uang jaminan dalam bentuk garansi bank sebesar 100 juta dari bank. Terus diverifikasi. Seperti itu sudah lengkap seperti yang sudah saya sebutkan tadi di atas dan sudah memenuhi syarat yang ada di undang-undang. Selanjutnya yaitu manajemen pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai manajemen pelayanan dan sarana prasarana. Yang pertama adalah manajemen pelayanan, di mana manajemen pelayanan yaitu biro haji maupun umroh adalah suatu proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan atau jasa yang memberikan pelayanan lengkap bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji maupun umroh sehingga mendapatkan pelayanan yang baik. Ya, di mana pelayanan yang baik merupakan sebagian kepuasan bagi para rombongan, para jamaah, dan bagi suatu kehormatan bagi biro penyelenggara untuk menaikkan akreditasi hingga nilai ratingnya. Ya, pelayanan haji maupun umroh yaitu juga merupakan wadah untuk mengelola pelaksanaan haji yang meliputi pembinaan, perlindungan, menyediakan layanan, informasi, administrasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya. Langsung saja yang pertama adalah pelayanan pendaftaran, dimana yang pertama dibuka dengan pelayanan pendaftaran, dimana orang rombongan haji maupun umroh pendaftaran juga melalui apa yang sudah disiapkan di dalam pelayanan biro tersebut. Ya, yang kedua adalah pendampingan sebelum, selama, serta perjalanan, ya, dimana ini adalah suatu kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh rombongan ibadah haji, yaitu pendampingan, ya, pendampingan
sebelum, selama melakukan ibadah haji atau setelahnya. Yang ketiga merupakan penyediaan paket hingga kerjasama eksternal yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh para rombongan haji maupun umroh, ya, dan kerjasama eksternal, kerjasama dengan suatu pihak-pihak yang dapat memenuhi kebutuhan para rombongan. Baik, yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Yang pertama adalah penyelenggaraan KBIH. Yang dijelaskan di sini adalah kelompok bimbingan ibadah haji, ya, di mana bimbingan ini adalah suatu juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh para rombongan untuk dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, ya. Yang kedua yaitu pembuatan visa dan paspor, ya, pembuatan visa untuk pergi ke tanah suci Mekah dan juga paspornya. Yang ketiga yaitu penyediaan hotel atau penyediaan tempat tinggal selama haji maupun umroh. Yang keempat, kerjasama dengan pihak maskapai, ya, kita sebagai yang memberikan sarana dan prasarana agar memudahkan para jamaah untuk melakukan perjalanan, ya, yaitu juga dibutuhkannya kerjasama di antara pihak maskapai. Yang selanjutnya adalah supplier koper dan perlengkapan umroh, dimana yang telah dijelaskan di awal tadi, yaitu dalam manajemen pelayanan, dimana para rombongan sudah dijamin, yaitu keselamatan, juga dalam pembinaan, ya, dalam menyediakan layanan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang peraturan yang dapat dijadikan acuan ketika mendirikan suatu biro perjalanan, baik ibadah haji maupun umroh. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama ada Permenak RI nomor 8 tahun 2018, yaitu tentang penyelenggaraan perjalanan umroh. Nah, penyelenggaraan perjalanan umroh merupakan serangkaian kegiatan yang mana waktu pelaksanaan perjalanan umroh itu di luar waktu pelaksanaan ibadah haji, yang mana kegiatan itu meliputi pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah. Nah, perlindungan jamaah ini bersifat dari pemerintah maupun dari penyelenggara perjalanan umroh sendiri. Nah, pada Permenak RI nomor 8 tahun 2018 ini juga membahas tentang biaya perjalanan ibadah umroh, yang mana di situ tuh dijelaskan bahwa biaya yang diberikan atau dikenakan harus sesuai dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada jamaah. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa penyelenggara perjalanan umroh dilarang atau tidak boleh memungut biaya lain di luar fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Nah, di situ juga menjelaskan tentang pendaftaran dan pembatalan. Pendaftaran dan perjanjian ini dilakukan dengan Direktur Jenderal yang menangani tentang penyelenggaraan perjalanan umroh. Nah, di situ menjelaskan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, contohnya seperti memberangkatkan jamaah umroh itu maksimal 6 bulan setelah pendaftaran. Nah, di situ juga dijelaskan tentang info paket umroh yang disediakan oleh penyelenggara perjalanan umroh sendiri. Nah, yang kedua itu ada keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh nomor 337 tahun 2018, yaitu tentang pedoman akreditasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Nah, tujuan akreditasi ini yaitu untuk memberikan penilaian dan kelayakan
sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Nah, yang mana dengan akreditasi ini dapat mendorong kinerja dari penyelenggara perjalanan ibadah umroh sendiri agar semakin profesional. Nah, akreditasi ini juga dilakukan setiap 3 tahun sekali untuk mengetahui kelayakan dari penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Nah, yang ketiga itu ada UU RI nomor 8 tahun 2019, yaitu tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Di situ hampir mirip dengan Permenak RI nomor 8, hanya saja di UU RI nomor 8 tahun 2019 ini yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk memberikan pembinaan, layanan, perlindungan kepada jamaah sehingga mereka itu dapat menjalankan ibadah sesuai dengan syariat. Nah, di UU RI nomor 8 ini juga menjelaskan tentang ketentuan umum seperti ketentuan haji, jamaah haji, dia mau ikut ibadah haji yang reguler atau yang khusus. Nah, biasanya yang reguler itu serentak yang diadakan oleh menteri. Nah, kalau khusus yaitu penyelenggara haji yang menyelenggarakan ya penyelenggara haji khusus yang sudah memenuhi izin. Nah, di situ juga dijelaskan di UU RI nomor 8 ini juga dijelaskan tentang jamaah haji. Nah, contohnya seperti persyaratannya baik dari segi umur, dari kesehatan, dan juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban para jamaah. Kemudian yang keempat yaitu Permenak RI nomor 15 tahun 2020, yaitu tentang standar perizinan berusaha pada Kementerian Agama. Nah, di sini yaitu seperti pendaftaran sebagai pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan suatu usaha atau kegiatan. Nah, dengan adanya pendaftaran ini otomatis akan membentuk akan ada persetujuan dalam bentuk surat keputusan atau surat izin. Nah, kemudian juga biasanya juga ditentukan apakah pelaku usaha ini dilakukan perorangan atau non perorangan. Jadi intinya dalam standar perizinan ini harus harus mendapatkan surat keputusan atau surat perizinan agar penyelenggaraan perjalanan ibadah baik umroh maupun haji tidak dicap ilegal. Jadi dengan adanya izin dari Kementerian Agama, otomatis mereka juga bersifat legal atau diakui oleh negara, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.